Selamat pagi untuk kita semua. Nama saya Florentina Leni, NIM 1906050005. Program Studi Biologi semester 6 Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah entomologi mengenai toraks, abdomen, dan alat tambahannya. Yang pertama itu adalah kepala atau caput. Kepala serangga terdiri dari suatu rentetan ruas-ruas metamer tubuh yang secara bersama berguna untuk pengumpulan makanan dan manipulasi, penerimaan sensori, dan perpaduan saraf. Bentuk umum kepala serangga berupa struktur seperti kotak. Pada kepala terdapat alat mulut, antena, mata majemuk, dan mata tunggal atau ocellus. Permukaan belakang kepala serangga sebagian besar berupa lubang atau foramen magnum atau foramen occipital. Melalui lubang ini berjalan urat saraf ventral, trakea, sistem pencernaan, urat daging, dan kadang-kadang saluran darah dorsal. Yang pertama itu antena. Di dalam antena itu terdapat sepasang, yang kedua itu tampak seperti benang, yang ketiga itu ada 3 ruas. Sedangkan di dalam mata itu terdapat mata majemuk dan mata tunggal, yang kedua mata majemuk, sistem lensa, dan sejumlah pensil sensori. Terus yang ketiga, mata tunggal terletak di lateral kepala atau larva, nimfa, atau dewasa. Yang ketiga itu sayap. Di dalam sayap itu yang pertama terdapat mobilitas tinggi dan menghindar dari bahaya. Yang kedua, 2 lapis tipis kutikula. Yang kedua itu dada atau toraks. Toraks adalah tagma lokomotor tubuh yang mengandung tungkai-tungkai dan sayap. Toraks ini terdiri dari 3 ruas bagian. Yang pertama anterior protoraks, yang kedua mesotoraks, dan bagian posterior metatoraks. Maksimum pada serangga terdapat 2 pasang spirakel terbuka pada toraks, di mana yang satu berkaitan dengan mesotoraks, satunya dengan metatoraks. Pada serangga-serangga sekarang, sayap-sayap yang timbul kebanyakan pada ruas-ruas. Mesotoraks dan metatoraks secara kolektif 2 ruas ini disebut pterotoraks. Mesotoraks dan metatoraks mengalami beberapa perubahan yang berkaitan dengan penerbangan yang tidak dimiliki oleh protoraks. Protoraks dihubungkan ke kepala oleh suatu daerah serupa leher yang disebut cervix. Tungkai-tungkai toraks serangga berkloretisasi dan selanjutnya menjadi sejumlah ruas. Gerakan-gerakan sebuah tungkai tergantung dari perut dagingnya dan sifat persendian antara ruas-ruasnya. Sayap-sayap serangga adalah pertumbuhan-pertumbuhan keluar dari dinding tubuh yang terletak dorsal lateral antara nota dan pleura. Pada umumnya, 2 sepasang terdapat pada serangga hidup yang terletak pada ruas-ruas mesotoraks dan metatoraks. Rangka-rangka sayap adalah struktur yang bergeronggong yang mungkin mengandung saraf, trakea, dan heolimf atau darah. Yang ketiga itu adalah perut atau abdomen. Perut serangga ini terdiri dari 11 atau 12 ruas. Pada ruas yang ke-11 terdapat tambahan ruas yang disebut cercus atau jamak cerci. Pada ruas yang ke-12 atau telson terdapat lubang untuk membuat kotoran atau anus. Alat reproduksi betina terletak di ruas ke-7 dan ke-8, sedangkan alat reproduksi jantan terdapat pada batas belalang ruas perut ke-9, yang terletaknya itu pada permukaan bawah. Pada serangga betina dilengkapi dengan ovipositor yang berfungsi sebagai alat peletak telur. Terletak pada ujung abdomen, setelah cercus, pada abdomen juga terdapat lubang-lubang berpasangan pada kedua sisi yang disebut sebagai spirakel atau spirakle, berfungsi dalam proses pernapasan. Demikian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.